Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Umar Zaki. Di video kali ini kita memasuki bagian kedua dari pembahasan soal UTBK, TKA, tes kompetensi akademik, Saintek khusus untuk pelajaran matematika. Di bagian 1 kita sudah membahas beberapa soal dan kita akan melanjutkan di video bagian 2 kali ini. Untuk di video ini, siapa tahu di antara Anda ada yang ingin mencoba dulu menyelesaikan soalnya sebelum melihat pembahasannya, dapat menekan tombol pause dulu supaya bisa berlatih dulu sebelum melihat pembahasannya. Baik, kita langsung menyimak saja video berikut ini. Perhatikan soal berikut. Jika 0 kecil a kecil 1, maka 3 ditambah 3a berpangkat x dibagi 1 ditambah a berpangkat x kecil dari a pangkat x mempunyai penyelesaian titik-titik. Yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah nilai a ini ternyata kecil dari 1 dan besar dari 0, berarti dia adalah bilangan yang kalau berbentuk desimal berarti nilainya 0, sekian. Nah, selanjutnya bagaimana caranya menyelesaikan? Mari kita tulis kembali soalnya. 3 ditambah 3a pangkat x dibagi dengan 1 ditambah a pangkat x kecil dari a pangkat x. Kita paparkan 3, 1 tambah a pangkat x dibagi dengan 1 ditambah a pangkat x kecil a pangkat x. Ini bisa kita hapus. Berarti tersisa 3 dikecil dari a pangkat x. Atau a pangkat x lebih besar dari 3. Nah, karena a ini terletak dari 0 sampai 1, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini menjadi bentuk penyelesaian, maka kita harus ubah menjadi x sama dengan apa? Cara yang umum bisa kita pakai masing-masing ruas dilogkan. Itu dengan bilangan dasar a. A log a pangkat x, yang di kanan juga a log 3. Nah, inilah pentingnya kita memahami 0 posisi a ini, karena a itu kecil dari 1 dan besar dari 0, maka ketika kita memberikan pada masing-masing ruas logaritma, maka tandanya berubah. Jadi kalau ini besar, berubah menjadi kecil. Sama halnya kalau kita menghilangkan logaritmanya ini, maka tandanya berubah jika bilangan dasarnya itu kurang dari 1. Nah, dengan demikian, menurut sifat log, ini bisa ke depan, x dikali a log a kecil a log 3, berarti x, a log a itu 1, x kecil a log 3. Jadi jawabannya adalah bagian C. Pada soal ini disajikan dua buah grafik. Yang pertama grafik dari f aksen x, kemudian yang kedua grafik dari g aksen x, kemudian disajikan tabel. Jadi di sini x 1, 2, 3 artinya jika f x-nya diganti 2, maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau ditanya f2 nilainya 1, kalau ditanya g2 hasilnya adalah 3. Diketahui hx itu adalah fungsi komposisi dari f dan g, maka yang ditanyakan h aksen 2. Baik, kita coba. Hx itu sama dengan f nokta g x
berarti F G X. Nah, yang ditanyakan adalah H aksen 2 sama dengan berapa? Nah, karena ini adalah turunan, berarti kita cari terlebih dahulu turunan dari Hx. Berarti H aksen X ini sama dengan F aksen Gx dikali G aksen X. Ini menggunakan sifat aturan rantai. Nah, dengan demikian H aksen 2 itu sama dengan F aksen G2 kali G aksen 2. G2-nya berapa? Nah, kita lihat dari tabel. Ini fungsi Gx, X-nya 2, berarti 3. Berarti ini sama dengan, berarti G2 ini nilainya 3. Maka saya bisa tulis F aksen 3 dikali G aksen 2. F aksen 3 ini adalah fungsi dari F aksen. X-nya 3, yang ini kita lihat kurvanya, dia tunjuk bilangan berapa. Oh, ternyata negatif 3. Berarti F aksen 3 nilainya adalah negatif 3. G aksen 2. Mana X sama dengan 2? Ini. Perhatikan grafiknya. Lihat ke kiri. Oh, ternyata di sini angka 3 antara 2 dan 4. Berarti G aksen 2 nilainya adalah 3. Berarti H aksen 2 negatif 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Soal berikut tentang limit T mendekati A mutlak T kurang 1 pangkat 2 kurang mutlak A kurang 1 pangkat 2 dibagi T pangkat 2 kurang A pangkat 2 sama dengan K. Ditanyakan limit yang ada di sebelah kanan. Ini kalau ada soal seperti ini, kita hanya perlu untuk melakukan manipulasi-manipulasi aljabar. Bagaimana caranya soal yang di sebelah kanan ini dapat kita ubah sehingga muncul model limit yang seperti di sebelah kiri, sehingga dapat diubah menjadi K. Kita ketahui bahwa kalau A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu dapat diubah menjadi A kurang B dikali A tambah B. A pangkat 4 kurang B pangkat 4 itu bisa menjadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 dikali A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Karena limit yang di sebelah kanan ini hanya T kurang A, sementara yang diketahui ada T pangkat 2 kurang A pangkat 2, berarti limitnya ini perlu kita kali dengan sebentar T tambah A untuk memunculkan T pangkat 2 kurang A pangkat 2. Mari kita lihat. Limit T mendekati A mutlak T kurang 1 pangkat 4 kurang mutlak A kurang 1 pangkat 4 dibagi dengan T kurang A. Ini karena pangkat 4, sementara yang diketahui pangkat 2, berarti saya harus uraikan menggunakan prinsip ini. Limit T mendekati A, berarti di sini mutlak T kurang 1 pangkat 2 dikurang mutlak A kurang 1 pangkat 2 kurung besar kali mutlak T kurang 1 pangkat 2 ditambah mutlak A kurang 1 pangkat 2 kurung besar. Dibagi dengan T kurang A. Karena di soal yang diketahui penyebutnya itu T pangkat 2 kurang A pangkat 2, maka tentu saya butuh mengalihkan dengan T ditambah A. Di atas juga saya kali T tambah A. Nah, selanjutnya kita sisa sederhanakan. Limit T mendekati A. T kurang A dikali T tambah A. Sesuai dengan yang kita tulis di baris pertama.
itu menjadi T pangkat 2 kurang A pangkat 2. Ya. Kemudian ini saya pisahkan, mutlak T kurang 1 pangkat 2 dikurang mutlak A kurang 1 pangkat 2. Dikali dengan mutlak T kurang 1 pangkat 2 ditambah mutlak A kurang 1 pangkat 2 dikali dengan T ditambah A. Nah, selanjutnya karena T-nya mendekati A, maka nilai-nilai T yang ada di bagian belakang ini saya ubah menjadi A, sementara yang di depan ini nilainya sama dengan K. Berarti ini sama dengan K dikali T-nya diganti dengan A, mutlak A kurang 1 pangkat 2 ditambah mutlak A kurang 1 pangkat 2 dikali A ditambah A. Berarti A ditambah ini sama K dikali 2 mutlak A kurang 1 pangkat 2 dikali 2A. 2 kali 2, 4 A. Berarti 4A K mutlak A kurang 1 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah bagian C. Diberikan soal, himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang 1 kecil dari 6 per X adalah interval A sampai B. Yang ditanyakan nilai 3A ditambah 2B adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, mari kita mengingat kembali definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak X itu dapat diubah menjadi X jika X-nya besar sama dengan 0 dan negatif X untuk X kecil dari 0. Maka soal kita mutlak X kurang 1 kecil 6 per X berdasarkan definisi dapat diubah menjadi yang pertama X kurang 1 kecil 6 per X jika X kurang 1-nya besar sama dengan 0 dan 1 dikurang X negatif dari X kurang 1 kecil dari 6 per X jika X kurang 1-nya kecil dari 0. Nah, mari kita cek satu persatu. Yang pertama, X kurang 1 kecil 6 per X dengan syarat X kurang 1 besar 0, kita dapat menuliskan menjadi X besar sama dengan 1. Nah, ini kita pindahkan, kita nolkan salah satu ruas, berarti 6 per X-nya kita pindahkan ke kiri, jadi X kurang 1 kurang 6 per X kecil dari 0. Kemudian kita samakan penyebutnya X dikali X kurang 1 per X kurang 6 per X kecil dari 0. Karena penyebutnya sudah sama, X kali X pangkat 2 dikurang X kurang 6 dibagi dengan X kecil dari 0. Selanjutnya, kita faktorkan jika memungkinkan X kurang 3, X tambah 2 dibagi dengan X kecil dari 0. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, pembuat 0 itu kita simpan di garis bilangan. Maaf. Negatif 2, pembuat 0 dari X tambah 2. 0, pembuat 0 dari X. Supaya tidak repot, kita pasang juga ini.
batas atau persyaratan dari pertidaksamaan bagian pertama ini. 1 dan 3. 3 ini sendiri adalah pembuat 0 dari X kurang 3. Dengan menguji daerah-daerah yang terbentuk dari ketiga pembuat 0 ini, 3, 0, dan negatif 2 untuk fungsi ini, kita peroleh di sini hasilnya plus, ini negatif, di sini plus, sini negatif. Kita bisa cek dengan mengambil nilai-nilai sembarang, kemudian mensubstitusi ke sini. Nah, berarti yang kita pilih adalah kecil 0, berarti yang bertanda negatif. Ini negatif tadi, dan ini. Oke. Nah, di persyaratan ini meminta kita mengambil nilai yang lebih besar dari 1. Berarti ini ke kanan. Nah, yang mana daerah yang dilalui oleh keduanya? Yang ini. Berarti untuk bentuk pertama ini, himpunan penyelesaian satunya itu adalah X, di mana X-nya itu besar dari 1, besar sama dengan 1, dan kecil dari 3. Selanjutnya yang kedua, 1 dikurang X kecil dari 6 per X untuk X kurang 1 besar dari 0, kecil dari 0, maaf, saya bisa tulis X kecil 1. Dengan cara yang sama kita dapatkan, X dikali 1 kurang X dibagi X dikurang 6 per X kecil dari 0. Hasilnya adalah negatif X pangkat 2 ditambah X kurang 6 dibagi dengan X kecil dari 0. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata untuk bentuk kuadrat di pembilang ini bernilai definit negatif. Artinya nilai X apapun yang saya substitusi ke sini, maka nilainya pasti kecil dari 0. Maka salah satu-satunya pembuat 0 yang saya pasang di garis bilangan adalah X sama dengan 0. Jadi saya pasang di sini 0. Kemudian kalau saya ambil angka 5, ya tidak usah 5 terlalu banyak, 2, untuk saya cek apakah nilainya besar 0 atau kecil 0. Negatif 2 pangkat 2, 4, berarti negatif 4. Tambah 2, negatif 2, dikurang 6, berarti negatif 8. Dibagi 2, hasilnya negatif 4. Itu hasilnya adalah negatif. Nah, berarti nilainya di sini, kalau kita ambil sebelah kiri, nilainya adalah positif. Karena yang diminta kecil dari 0, maka bentuk ini penyelesaiannya adalah yang mengambil bertanda negatif. Berarti ini. Nah, selanjutnya kita ambil batas dari 1. Yang diminta dari 1 adalah nilai-nilai yang kecil dari 1. Berarti 1 ke kiri. Yang mana dilewati oleh keduanya? Yang dilewati oleh keduanya adalah ini. Nah, berarti himpunan penyelesaian keduanya itu adalah X, di mana X itu besar dari 0 dan kecil dari 1. Nah, dari dua himpunan penyelesaian ini kita mencari interval hasil akhirnya. Himpunan penyelesaiannya itu tentu HP 1 digabung dengan himpunan penyelesaian kedua. Di sini kelihatan bahwa himpunan penyelesaian 1 itu dari 1 sampai 3, satunya masuk. Kemudian dari sini himpunan penyelesaian kedua dari 0 sampai 1, satunya tidak masuk. Berarti dapat kita katakan himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya itu besar dari 0 dan kecil dari 3. Nah, dari sini kita bisa ambil nilai bahwa A-nya itu sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 3.
Dengan demikian, 3A ditambah 2B itu sama dengan 3 dikali dengan 0 ditambah 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah bagian D. Demikian video kita kali ini untuk bagian yang kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan soal TKA di bagian ketiga nantinya. Nantikan video tersebut dan jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya di kolom komen untuk memberikan masukan ataukah memberikan saran-saran dan bahan diskusi untuk perbaikan video di masa yang akan datang. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.